Dan melanjutkan apa yang minggu lalu saya sampaikan, kita bicara soal speak up tahun minggu lalu. Dan minggu ini kita akan belajar sama-sama tentang keuntungan dari hidup jujur. Ya, kita akan tema bulan ini akan bicara soal kejujuran. Seringkali kita berpikir apakah jujur dengan hidup jujur itu akan mendatangkan keuntungan atau justru sebaliknya. Karena kalau orang Jawa bilang jujur itu ajur, betul ya. Jujur itu kadang membawa kehancuran. Tapi apakah itu benar? Izinkan saya menyampaikan statement bahwa dasar dari membangun suatu hubungan yang sehat adalah adanya kejujuran dan keterbukaan. Tema tahun ini kita akan bicara soal sehat, betul ya. Dan kalau kita ini menginginkan suatu hubungan yang sehat juga, di dalam hubungan yang sehat, menurut saya ada dua faktor yang tidak bisa kita lepaskan. Di situ ada kejujuran dan juga ada keterbukaan. Ya, setuju ya? Bagaimana mungkin kita membangun hubungan, kita pengen berharap ini bisa long last, ini bisa panjang, tapi di sana tidak ada kejujuran. Terlalu banyak hal yang disembunyikan, ya. Dan ujung-ujungnya malah muncul kecemburuan atau kecurigaan. Anda juga bisa membayangkan kalau Anda ingin membangun hubungan dengan seorang lebih intens lagi tanpa ada keterbukaan, sifatnya tertutup. Diajak ngomong tapi nggak mau open, nggak mau terbuka, nutup terus, ya susah juga. Ya, untuk kita bisa saling mengenal satu sama lain, mengerti cara pola pikirnya, cara pandangnya, sudut pandangnya, kita akan kesulitan. Betul ya? Kenapa? Karena tidak ada keterbukaan, karena sifatnya tertutup. Kalau orang sudah menutup diri, susah. Jadi kadang bingung juga kalau ketemu orang dengan yang suka menutup diri gini, bingung. Ini mau ngomong gimana ya? Terus takutnya nanti ngomong sesuatu yang justru menyinggung, ya. Justru malah menyinggung perasaannya, menyakiti hatinya tanpa kita sadari. Jadi kalau saya melihat bahwa dasar dari membangun suatu hubungan yang sehat adalah adanya kejujuran dan keterbukaan. Dan kemudian kenapa kok perlu kejujuran? Karena di mana ada kejujuran, di sana ada yang namanya kepercayaan. Setuju ya? Kita bisa jujur pasti atas dasar kepercayaan. Sulit untuk kita bisa jujur dengan seorang tanpa kita percaya dengan yang bersangkutan. Setuju ya? Apalagi menyangkut hal-hal yang sifatnya private, sifatnya sebetulnya itu pribadi, sifatnya itu rahasia dan itu tidak harus diketahui oleh orang banyak. Jadi ketika kita menceritakan sesuatu kepada seorang dan sifatnya rahasia, private, berarti di sana ada yang namanya unsur kepercayaan. Betul ya? Sulit dong masa Anda menceritakan sesuatu yang private, rahasia tapi dengan orang yang Anda gak bisa percaya, kan aneh ya, betul ya? Anda menceritakan sesuatu hal yang mungkin hanya perlu diketahui oleh 1-2 orang saja. Ya. Artinya di situ harus ada yang namanya kepercayaan. Saya percaya di mana ada kejujuran, di situ ada kepercayaan. Tapi dan karena kita dapat dipercaya, orang bisa orang bisa dipercaya itu akan mendapatkan keuntungan dari kehidupan. Jadi keuntungan yang pertama ketika kita hidup dengan jujur adalah kita ini akan lebih mudah dalam bangun hubungan, enteng. Ya. Karena tidak membawa kepentingan-kepentingan, tidak punya motivasi tertentu. Ya. Karena bawanya apa? Ya karena kita jujur, emang kita jadi realnya diri kita sendiri. Lebih enak gak kalau jadi diri kita sendiri? Lebih enak, betul ya? Akan membangun hubungan itu lebih mudah, orang bisa merasakan ketulusan kita, orang bisa merasakan kejujuran kita. Dan ketika kita mudah dalam bangun hubungan, yang terjadi apa? Kita akan memiliki banyak teman. Tentunya relasi makin banyak, betul ya? Jadi semakin kita ternyata hidup jujur, ya. Kita terbuka, kita jadi realnya diri kita sendiri, kita akan lebih mudah membangun hubungan dengan orang karena kita nggak punya tendensi apa-apa, dari situlah kita akan punya banyak teman. Dan karena kepercayaan itu
Ya, dalam suatu hubungan adalah sesuatu yang mahal. Jadi kalau Anda pengen tahu, kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal dari sebuah hubungan. Ya, kepercayaan adalah sesuatu yang mahal. Itu bukan barang murah, itu mahal. Bagi saya, hubungan itu sifatnya mahal. Ya, tapi saya nggak tahu kalau mungkin ada yang mudah sekali menganggap bahwa membangun hubungan itu murah. Ya, tapi bagi saya hubungan itu mahal harganya. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal dari suatu hubungan. Dan ketika kehilangan kepercayaan atau ketika kehilangannya, maka kita akan sulit untuk mendapatkannya. Bahkan dibutuhkan kerja keras atau effort yang lebih untuk mendapatkan kepercayaan kembali. Setuju ya? Ketika kita memberikan kepercayaan pada seseorang, ya, atau kita diberikan kepercayaan oleh seseorang, mari gunakan kepercayaan itu dengan baik. Itu adalah sesuatu yang mahal harganya dari suatu hubungan. Harus dijaga dengan baik, di-maintain, dirawat dengan baik. Kenapa? Karena kalau nggak dijaga, kalau nggak dirawat, maka akan berpotensi akan kehilangan. Bapak Ibu tahu nggak, ketika kita kehilangan kepercayaan, susah loh untuk mendapatkan kembali. Betul ya? Orang kan meragukan, ini orang jujur gak ya, ini bener gak ya? Bapak Ibu Saudara ingat minggu lalu saya cerita apa? Suatu kali saya mengkonseling, ada seorang anak yang saking dia ini terbiasa berbohong, ya, saya sudah kesulitan untuk menemukan kapan dia ngomong jujur, kapan dia ngomong gak jujur, kapan dia berdusta. Kenapa? Karena sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan, sampai mau lihat matanya pun sudah nggak bisa kebaca lagi, ya kan? Karena mungkin detak jantungnya kalau dicek juga, biasanya kan kalau orang bohong itu kan detak jantungnya denyutnya lebih cepat, biasanya seperti itu ya. Karena ada sesuatu yang nggak benar biasanya. Tapi ini orang seakan-akan biasa aja. Jadi kayak ngomong benar atau dia berdusta pun ya sama aja. Ya, nggak ada bedanya. Wah, ini ada bisa membayangkan itu kalau orang sudah sampai level yang seperti itu. Hidup dalam kepalsuan, ya, hidup dalam dusta. Sulit, saya ngomong dengan dia, kamu tahu nggak? Kalau kamu seperti ini terus dan tidak mau merubah, yang rugi itu kamu. Kenapa kok rugi? Siapa orang yang mau percaya sama kamu? Kalau kamu hidupnya penuh dengan dusta, penuh dengan kebohongan. Kamu gak pernah jujur dan kamu tidak berkata yang benar. Yang kesulitan itu kamu. Ya. Bukan orang lain. Ya kamu itu yang sulit. Jadi kepercayaan adalah suatu yang mahal dari sebuah hubungan. Harus kita rawat, kita jaga, kita maintain. Karena kalau kita kehilangan, butuh effort kerja keras untuk bisa mendapatkannya kembali. So, kesimpulannya adalah tetaplah hidup jujur. Sekalipun dengan berdusta kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Seringkali kalau kita bohong atau berdusta, kita seakan-akan sepertinya akan mendapatkan banyak keuntungan. Contohnya bagaimana? Nota di markup, kasih nota kosong. Udah kasih nota kosong aja, nanti biar saya isi sendiri. Nah, saya pernah melihat ada kejadian-kejadian seperti itu. Sudah kasih nota kosongnya aja biar saya ngisi. Mungkin memang benar sih pemimpinnya nggak tahu memang yang bersangkutan lagi bohong. Ya. Yang tahu dirinya sendiri dan Tuhan pastinya. Memberikan keuntungan nggak? Sepertinya memberikan keuntungan. Ya, tidak sekedar memberikan keuntungan, memberikan banyak keuntungan buat dia secara materi. Tapi tahukah bahwa sekalipun sepertinya mendapatkan banyak keuntungan, tapi ada satu perasaan yang tidak bisa dipungkiri. Apa itu? Perasaan bersalahnya itu loh. Ya. Kalau kita banyak berdosa, banyak bohong, gak jujur, maka perasaan yang muncul berikutnya feeling guilty-nya itu gak tahan. Perasaan bersalahnya itu akan terus, kamu kemarin begini kan, kamu kemarin habis markup kan, ayo gitu ya. Ayo kamu kemarin korupsi kan. Ya kan? Seringkali dengan berdusta, dengan hidup gak jujur, akan mendapatkan sepertinya banyak keuntungan. Tapi pesan saya pada hari ini adalah yuk kita tetap hidup jujur. Walaupun sepertinya
Kalau dengan bohong, dengan berdusta, dengan ketidakjujuran, sepertinya akan mendatangkan keuntungan buat hidup kita. Karena dengan hidup jujur akan buat hidup kita menjadi tenang dan hati menjadi tentram. Saya mau tanya di sini, siapa yang pengen hidupnya tenang? Angkat tangannya. Anda pengen hidupnya tenang? Anda pengen hidupnya tenang? Angkat tangan dong, yang pengen hidupnya tenang. Saya pengen hidup tenang, Pak, gitu. Ya, pengen hidup tenang? Sederhana. Belajar hidup jujur. Hati Anda akan tenang. Rasanya apa? Tentrem. Ya kan, hidupnya tenang, hatinya tentrem. Enak gak? Enak. Ada beban gak? Enggak. Ya, enggak ada beban. Yohanes pasal 8, sekarang kita buka firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ya. Menurut saya dusta itu dimulai dari Taman Eden sebetulnya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi dengan hidup jujur saya ingin berkata begini. Ini menjelaskan satu hal bahwa kita memiliki satu identitas yang jelas. Apa itu? Bahwa kita adalah anak Tuhan. Setuju ya? Setuju? Amin? Berarti kalau kita baca perikop tadi, kita mengerti bahwa kita punya identitas yang jelas. Kalau kita hidup jujur, apa itu? Kita bukan anak si jahat. Kita adalah anak Tuhan. Ya kan? Kita adalah anak Tuhan. Kita memiliki identity yang jelas. Identitas kita jelas, clear. Ya. Ada yang bisa membayangkan bahwa kalau kita ini gak punya identitas, sesungguhnya kita gak jelas kita ini siapa gitu, gak jelas. Tapi dengan kita memiliki tahu dan jelas tahu betul bahwa siapa saya dalam Kristus, siapa saya dalam Tuhan, kitalah anaknya. Maka dari itu belajarlah untuk hidup jujur. Kejadian pasal 3 ayat 1 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, ada tambahan bukan ya. Ada tambahan bukan gitu. Seringkali iblis selalu tampil dalam kebijaksanaan. Tetapi memutarbalikkan kebenaran. Sepertinya sih benar, sepertinya benar. Sepertinya benar. Tapi tanpa Anda sadari bahwa iblis sedang memutarbalikkan kebenaran. Ya. Padahal kita mengerti bahwa tujuan kekristenan kita bukan menjadi Kristus. Melainkan seperti Kristus. Menjadi Kristus ya, dan seperti Kristus adalah dua hal yang berbeda. Yang satu pengen jadi Tuhan, ya kan? Seakan-akan jadi Tuhan. Yang satu berkata serupa seperti Kristus. Kata serupa itu artinya tidak sama. Ya, tapi kita sedang menyerupai, mirip dengan Kristus. Bukan menjadi. Tahukah bahwa kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang satu ini, kita belajar tual gini sih, saya belajar ya. Ko Joshua Iwan Wahyudi pernah berkata bagus sekali bahwa Tuhan itu sudah utuh. Sesungguhnya tanpa kehadiran manusia, dia akan baik-baik saja. Setuju dengan ini? Dia akan tetap baik-baik saja. Karena dia sudah utuh. Tapi mengapa manusia diciptakan? Kenapa manusia dihadirkan? Alasannya cuma satu. Apa itu? Karena Tuhan ingin menumpahkan kasih-Nya kepada manusia. Cuman itu. Dia ingin menumpahkan segala cintanya, kasih-Nya kepada manusia. Itu mengapa kita dikasih kehendak bebas atau free will. Karena Tuhan gak pengen kita jadi robot. Kamu harus sayang dengan saya, kamu harus cinta dengan saya. Enggak, Tuhan gak gitu. Tuhan gak seperti itu. Kita dikasih kehendak bebas supaya kita bisa memilih. Menurut saya kalau
kehendak bebasnya dihilangkan, maka itu bukan hubungan kasih. Betul ya? Hubungan kasih itu terjadi saling mengasihi. Bukan yang satu dipaksa, yang satu aktif, yang satu pasif. Enggak. Sama-sama aktif. Jadi karena Tuhan itu rindu menumpahkan kasihnya untuk setiap kita. Mari belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Dan yang biasa hidup di dalam keaslian tidak akan hidup, dan yang biasa hidup di dalam keaslian tidak akan tahan hidup di dalam kepalsuan. Mungkin ada bapak ibu yang jago ngitung uang ya, kalau kita lihat kasir di bank itu wah cepet ngitungnya ya. Bapak ibu sudah tahu nggak? Kalau misalnya di tengah-tengah itu ada uang palsu, kira-kira dia bakal tahu nggak? Bakal tahu nggak kira-kira? Kalau yang ahli, yang terbiasa, bakal tahu nggak? Tahu. Kan banyak. Kenapa kok tahu? Karena sudah terbiasa dengan yang asli. Begitu nemu yang palsu, ini kok beda ya, kok diraba, kok rasanya kok lain ya, ini kayak lebih tipis ya. Kalau kita tuh sudah terbiasa hidup dalam keaslian, kita nggak akan tahan hidup dalam kepalsuan. Makanya jangan hidup kita hanya sibuk untuk impress ya, bikin make to impress atau membuat impresi ke orang, membuat kesan ke orang. Karena itu akan sangat melelahkan. Butuh super extraordinary untuk kita bisa melakukan itu. Capek. Ya. Akan capek dan lelah. Tapi jadilah diri kita sendiri. Ya. Tidak usah sibuk. Bagaimana saya menyenangkan semua orang. No, gak gitu. Jadilah the real you. Jadilah Anda yang asli. Itu lebih enak. Dan Anda akan hidup tanpa beban. Dampak buruk hidup dalam kepalsuan. Wah, waktunya kok cepat banget. Tinggal 13 menit. Yang pertama adalah kelelahan. Ya, pasti hidup buruk dalam kepalsuan adalah kelelahan. Kelelahan ini kenapa? Karena harus hidup memenuhi ekspektasi semua orang mengenai dirinya. Capek enggak? Capek enggak kira-kira? Semua orang punya ekspektasi nih. Kita hidup buat itu, capek enggak? Capek lah. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kemudian lelah apa lagi? Karena menutupi keadaan yang sebenarnya sehingga membuat kebohongan baru yang berakibat hilangnya kepercayaan dari banyak orang. Ya, lelahnya apa? Sibuk nutupi kebohongan lagi, buat kebohongan yang baru. So jangan sibuk untuk make impress ke orang, buat orang lain impress dengan kita, tapi make impact. Jadilah dampak. Ya. Kemudian dampak buruk hidup dalam kepalsuan, perasaan menjadi tidak tenang, pasti. Mana ada yang tenang, yang gak tenang pasti. Yang ketiga, ini dia, tadi yang gak ada apa-apa jadinya ada apa-apa. Akan munculkan masalah-masalah baru. Hidup dalam kepalsuan akan munculkan masalah baru. Yang pertama gak apa-apa, jadinya ada apa-apa. Ya, muncullah masalah-masalah baru. Jadi Amsal Pasal 3 ayat 31 sampai 32 berkata bagus sekali. Dikatakan janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Kelaliman itu dari kata lalim ya, yang buruk, yang hina, ya, yang jelek. Dan janganlah milih satu pun daripada jalannya. 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Clear menurut saya pesannya. Tuhan senang bergaul dengan orang-orang yang jujur. Jelaskan, saya gak ngarang ini, terada. Tuhan itu suka semakin kita jadi real, semakin kita jadi apa adanya di hadapan Tuhan dan open terbuka di hadapan Tuhan. Semakin kita real, Tuhan masih makin ingin bergaul dekat dengan kita. Keuntungan itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Amsal pasal 16 ayat 13 berkata, bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Lihat, orang yang berbicara jujur dikasihinya. Dikasih siapa? Dikasihi
Tuhan. Bukan kata saya, tapi apa kata firman. Jadi ternyata dengan hidup jujur, yang pertama Tuhan pengen semakin dekat dengan kita, dia semakin kangen dengan kita dan dia semakin ingin bersekutu dengan kita. Untuk apa sih? Supaya dia bisa menumpahkan kasihnya buat kita. Ya, dia suka dengan orang yang jujur. Lalu setelah bergaul, Tuhan semakin dia makin intens, makin kangen, makin rindu untuk bersekutu dengan kita, bergaul dengan kita, untuk menumpahkan kasihnya. Terus apa lagi? Amsal pasal 15 ayat 8 berkata, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dikatakan doa orang apa? Jujur dikenannya. Wow. Sudah Tuhan ingin bergaul erat dengan kita. Kemudian dia ingin menumpahkan kasihnya untuk kita. Berikutnya doa orang jujur itu dikenannya. Menurut saya apa sih yang kita cari di dalam kehidupan kita? Selain yang utama adalah perkenanan dari Tuhan. Bukankah kalau kita meninggal suatu hari kelak kita merindukan bahwa kita datang kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Tanda bahwa dia berkenan kepada kehidupan kita. Apa yang Anda cari? Bukankah perkenanan itu yang paling utama? Dikenan Tuhan, itu lebih penting. Amin. Kalau kejatuhan Hawa, ya kembali tadi ke konteks kejadian. Kalau kejatuhan Hawa dimulai ketika mengajak ular berargumentasi, maka sesungguhnya kejatuhan kita dimulai ketika ada kompromi dengan dosa. Setuju ya? Nyolong enggak. Nyolong enggak. Korupsi enggak. Markup enggak. Markup enggak. Mulai ada kompromi. Ya kan? Tapi kayaknya enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa deh. Sekali kayaknya enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa. Sekali enggak jujur kan enggak apa-apa. Ketika kita mulai ada kompromi seperti itu. Dan kita menghitung, wah kalau saya nggak jujur saya lebih banyak mendapatkan keuntungan. Ya udahlah nggak jujur aja lah. Ketika kita mulai kompromi dengan dosa, kita akan terjatuh. Maka kita harus punya prinsip yang kuat. Ya tampaknya sulit menghidupi firman Tuhan. Ya memang menghidupi firman Tuhan ya memang nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Memang itu idenya Tuhan. Maka dari itu jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus tinggal dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk menghidupi semuanya. Ya. Mazmur pasal 32 ayat 2 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Perhatikan ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Dan yang tidak berjiwa apa? Penipu. Kalau kita hidup jujur, tidak punya jiwa suka membohong, berdusta dan menipu orang, maka dikatakan keuntungannya adalah kita akan berbahagia. Ya, kita akan jadi manusia yang berbahagia. Kita akan jadi manusia yang merdeka. Karena dengan hidup jujur kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan bagaimana sekarang ada pertanyaannya. Kalau hidup kita sepertinya dimanfaatkan oleh orang lain karena kita jujur dan tulus, berarti hidup kita memang memiliki nilai guna dan manfaat. Seringkali orang jujur sepertinya akan dimanfaatkan orang. Ini realita, ini kenyataan. Ya. Tapi jangan berhenti untuk tidak berbuat baik, Bapak Ibu. Jangan berhenti untuk hidup jujur. Tetaplah jujur. Tetaplah berbuat baik. Kenapa? Karena setidaknya kita memang memiliki nilai guna dan nilai manfaat. Kehidupan kita berguna. So apa kata firman? Matius 10:16 dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah dikatakan kamu apa? Cerdik seperti apa? Ular, dan tulus seperti merpati. Jadi orang Kristen tidak boleh hanya punya sekedar ketulusan. Tapi harus punya kecerdikan, ya kan?
Kalau Anda nggak cerdik, Anda di marketplace, Anda di dunia bisnis, dunia usaha, Anda akan mudah untuk tertipu orang. Dimanfaatkan, ditipu orang, dibohongin orang. Akan mudah sekali. Tapi firman Tuhan katakan jangan cuma sekedar tulus, tapi juga ada cerdik. Cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Tapi jangan cuma cerdiknya tapi nggak tulus. Nah itu licik namanya. Ya. Kedua-duanya kita harus punya. Ayub pasal 8 ayat 6 sampai 7. Dikatakan, apa keuntungan berikutnya kalau kita hidup jujur? Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia atau Tuhan akan bangkit demi engkau dan ia akan memberikan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Wow. Dikatakan kalau engkau bersih dan jujur, maka Tuhan itu akan bangkit. Maka Tuhan itu akan memulihkan. Ya kan? Memulihkan bagaimana? Memulihkan rumah. Memulihkan apa yang menjadi hak Anda selama ini. Tuhan akan memulihkannya. Amin. Sepertinya kan Ayub juga sebelumnya mengalami hal-hal yang gak enak semua. Buat hidupnya gak nyaman. Anaknya meninggal, hartanya habis, kena penyakit. Gak nyaman semua. Tapi dikatakan bagus sekali di ayat ini. Kalau engkau bersih dan jujur, Tuhan akan bangkit, dia akan bangkit. Tuhan akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Bahkan kedudukan kita pun akan dia pulihkan. Mungkin ada pertanyaan lagi, mengapa untuk sesuatu yang baik hasilnya didapatkan lebih lambat daripada yang buruk yang hasilnya terlihat lebih cepat? Ada yang pernah berpikir gitu gak sih? Kenapa yang jelek lebih cepat jadinya daripada yang baik? Pernah berpikir gitu gak? Kenapa ya? Yang jelek cepet banget nuainya. Tapi untuk sesuatu yang baik itu perlu makan waktu. Ya emang semua butuh proses Bapak Ibu. Semua yang baik emang hasil dari sebuah proses. Dan tidak mungkin hasilnya instan. Matius pasal 13 ayat 29 sampai 30. Tetapi ia berkata, jangan sebab ini tentang perumpamaan gandum dan ilalang. Jangan sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Tolong tampilkan gambar saya. Anda tahu nggak Bapak Ibu Saudara bahwa gandum dan ilalang itu sepertinya, ya ini waktu tumbuhnya ya, serupa tapi nggak sama. Nah ini, serupa tapi nggak sama. Sepertinya ya sama waktu tumbuhnya, tapi lihat endingnya. Ya, endingnya bagaimana? Yang kalau Anda lalang akan diikat lalu dibakar, yang gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung. Kalau Anda berpikir bahwa itu teman saya nggak apa-apa, hidupnya dalam kebohongan, itu hidupnya korupsi juga nggak apa-apa, biarkan gandum dan lalang tumbuh bersama. Semua butuh waktu, semua butuh waktu. Tapi kita akan lihat hasil akhirnya bagaimana. Jangan iri melihat teman kita, kolega kita mungkin yang hidupnya gak jujur. Tapi mereka sepertinya kok mendapatkan begitu banyak hal dalam kehidupannya. Mendapatkan keuntungan yang besar dalam hidupnya. Please jangan lihat itunya. Tapi biarkanlah gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama. Butuh proses, butuh waktu. Sampai waktu Tuhan nanti memunculkannya. Mana yang gandum, mana yang lalang akan terbukti pada akhirnya. Amsal 11 ayat 3, setelah kita selesai. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dalam firman Allah yang hidup, orang baik dibimbing
oleh kejujurannya. Orang jahat dibinasakan oleh kecurangannya. Jadi jangan iri dengan orang yang curang, orang yang hidupnya gak jujur. Jangan iri dengan orang seperti itu. Tetaplah jujur, tetaplah tulus. Dan biarkanlah kebenaran Tuhan memimpin Anda. Amin. Tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Anda diberkati pada hari ini. Saya berharap Anda bisa belajar sesuatu. Dan tetaplah hidup dalam kebenaran. Tetaplah hiduplah jujur. Tetaplah tulus dengan semua orang. Amin. Tapi satu sisi cerdik seperti ular. Dan tuluslah seperti merpati. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, hamba sudah selesai menyampaikan pesan Tuhan. Hamba berdoa ini akan menolong Bapak Ibu Saudara semua yang mungkin sedang bergumul tentang kehidupannya. Melihat kolega mereka, melihat teman mereka yang mungkin ketika mereka melihat bahwa temannya tidak jujur, tapi mereka mendapatkan begitu banyak keuntungan. Tapi bagi mereka sendiri yang hidupnya jujur, seakan-akan hidupnya seperti ini aja. Tuhan, biar firman Tuhan hari ini meneguhkan kami semuanya. Untuk semua hidup kami, satu hal yang kami cari, yaitu perkenanan-Mu Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan jauhkan kami dari sikap iri hati kepada orang-orang yang seperti demikian. Tuhan, tolong kami Tuhan. Berikan kami kesanggupan, kemampuan. Dan biar pada pagi hari ini, cara berpikir kami, sudut pandang kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus.